kalau sudah hampir di penghujung Ramadan ini, kita belum juga ada getaran di dalam diri kita ini, masih ketika azan berkumandang, orang sudah mengaji, kita masih asik dengan pekerjaan kita, asik dengan televisinya, asik dengan YouTube-nya, asik dengan TikTok-nya, asik dengan WA-nya. Maka ini Ramadan, indikasi Ramadan kita tidak berhasil, indikasi Ramadan kita tidak sukses, indikasi kita mengulangi kegagalan yang sebelum yang terjadi kepada diri kita. Maka indikasi kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu ketika disebut nama Allah, maka bergemetar hatinya, ada kerisauan dalam hatinya untuk bagaimana merespon daripada sunnah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah subuh rahimakumullah, shaimin shaimat rahimakumullah. Kembali kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada hari ini, hari yang ke-23 kita menunaikan siang Ramadan 1444 Hijriah ini. Ini sebuah nikmat yang senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Kemudian salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kita sudah berada di penghujung Ramadan 1444 Hijriah ini. Apakah Ramadan yang kita jalani hari ini membuahkan sebuah hasil, ataukah kita akan mengulangi kegagalan-kegagalan daripada sebelumnya? Ada beberapa indikasi keberhasilan dan kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Tanda seseorang itu berhasil ataupun tanda seseorang itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam, dimudahkan baginya untuk menjalankan syariat Islam ini. 10 terakhir Ramadan, amal utama yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul adalah beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda kita dalam bimbingan Allah dan keberhasilan kita di Ramadan ini, Allah mudahkan bagi kita, langkahkan kaki kita untuk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan istiqaf Bapak. Kalau istiqaf berarti di rumah bersama dengan istrinya, tetapi adalah iktikaf bagaimana kita berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu full di 10 hari, minimal kita mungkin di malam harinya kita hadir di Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat di 10 hari, mungkin di hari-hari ganjilnya, malam-malam ganjilnya, tetapi kita berupaya untuk bagaimana melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Maka tanda seseorang dalam bimbingan Allah, yashrah sadrahu lil Islam, karena memang ada 2 nikmatani maqbul, 2 nikmat yang sering menipu kita. Yang pertama adalah as-sehat wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat luangnya waktu. Kenapa Bapak tidak ikut iktikaf? Saya sibuk, pekerjaan saya banyak, akhir bulan saya sibuk dengan berbagai laporan dan sebagainya. Sibuk. Kenapa Bapak tidak iktikaf? Saya ingin beriktikaf, tapi kondisi kesehatan tidak memungkinkan lagi. Karena banyak orang yang berkeinginan, tapi rupanya diuji dengan kesehatannya. Maka bagi kita yang memiliki keluangan waktu, bagi kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita.
Ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita berpikir akan ketemu lagi dengan Ramadan yang tahun akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin kepada kita bahwasanya tahun besok kita masih ketemu dengan Ramadan. Ada yang mungkin sebelah rumah kita yang dulu Ramadan kemarin bersama dengan kita, tapi tahun ini kita tidak berjumpa lagi. Maka nikmat waktu yang masih datang pada kita semua dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, maka jangan kita tertipu olehnya, tapi bagaimana kita mengupayakan bahwasanya kita ingin memaksimalkan Ramadan pada hari ini. Jadi Allah mudahkan bagi kita. Ramadan ini syahrul Quran. Allah mudahkan bagi kita untuk membuka halaman-halaman demi Al-Quran. Kita memudahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali dalam satu bulan ini. Satu juz satu hari tidak mampukah kita untuk membacanya, sehingga dalam satu bulan itu 30 juz kita mengkhatamkan Al-Quran. Maka bagi kita yang mungkin hari ini belum mengkhatamkan, maka jangan termasuk kita orang-orang yang disusahkan untuk membuka halaman demi halaman Al-Quran. Tapi bagi kita yang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yasrah sadruhu lil Islam, karena Ramadan bulannya Al-Quran, maka bagi kita lah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, ciri daripada orang yang dalam bimbingan Allah dan keberhasilannya adalah innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergemetar hatinya. Jadi orang-orang yang beriman yang berhasil itulah ketika kita sudah dibimbing lebih dari 20 hari Ramadan, maka tentunya keimanan kita akan bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun, dan Ramadan ini kita adalah orang-orang yang senantiasa naik keimanannya rata-rata. Dan cirinya adalah ketika disebut nama Allah ada sebuah kegelisahan di hatinya. Ketika orang muadzin sudah mengazankan hayya 'alas shalah, maka ada sebuah kerisauan dalam dirinya ketika belum merespon daripada seruan tersebut. Maka kalau kita masih nantilah, tunggulah kan masih lama lagi, maka ini ciri-ciri orang yang dilalaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fas'au ila zikrillah, orang yang memiliki keimanan itu segera menyegerakan dirinya, fas'au ila zikrillah, merespon daripada suruh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berpikir nantilah, kan masih panjang lagi waktunya, kan masih dalam televisi dan sebagainya. Tapi orang yang beriman itu innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada sebuah kerisauan ketika dia belum merespon mendatangi daripada seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ini tanda kita berhasil dalam tabiat Ramadan ini. Tapi kalau sudah hampir di penghujung Ramadan ini, kita belum juga ada getaran di dalam diri kita ini. Masih ketika azan berkumandang, orang sudah mengaji, kita masih asik dengan pekerjaan kita, asik dengan televisinya, asik dengan YouTube-nya, asik dengan TikTok-nya, asik dengan WA-nya. Maka ini Ramadan, indikasi Ramadan kita tidak berhasil, indikasi Ramadan kita tidak sukses, indikasi kita mengulangi kegagalan yang sebelum yang terjadi kepada diri kita. Maka indikasi kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu ketika disebut nama Allah, maka bergemetar hatinya, ada kerisauan dalam hatinya untuk bagaimana merespon daripada sunnah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang ketiga adalah waqtasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Orang yang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala suksesnya melaksanakan Ramadan ini, dia mampu untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Dia mampu untuk istiqomah. Di beberapa masjid ini jamaahnya sudah melimpah keluar, di dalamnya kosong. Pada sudah pada keluar, sibuk dengan aktivitas dunianya, sibuk dengan baju barunya, sibuk dengan berbagai pekerjaan di luarnya, sudah melimpah keluar. Yang di rumah, yang di masjid tinggal yang tua-tua saja. Pemain aslinya yang lagi muncul, yang tetap bertahan. Pemain barunya sudah pada hanya kecayaan. Tapi pemain utamanya lagi masih tetap berada di masjid ini. Jadi 10 terakhir melihat siapa pemain aslinya dan siapa pemain yang cadangan, sehingga kita melihat inilah pemain aslinya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, maka fastaqim kama
inilah yang membuat rambut Rasulullah SAW dapat berubah ini. Di antaranya beristiqomah. Mampukah kita dengan tarbiyah Ramadan, kita bangun di sepertiga malam, jam 3, ibu-ibu jam 3 sudah bangun, setengah 4 sudah bangun. Mampukah kita melaksanakan ini sebagai bentuk istiqomah? Karena ini sebuah pembelajaran tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mampukah kita mengawali atau membaca Al-Quran 1 juz minimal 1 hari? Ini bentuk istiqomahan. Mampukah kita qiyamul lail, salat malam? Maka ini bentuk istiqomah. Dan Rasul ketika ditanya kenapa rambutmu cepat berubah ya Rasul, maka ayat tentang istiqomah inilah yang membuat rambut Rasulullah SAW cepat berubah. Dan tanda kita dalam bimbingan Allah dan keberhasilan Ramadan ini, maka dilihat di 10 terakhir ini, apakah kita sukses untuk istiqomah mengakhiri Ramadan ini, ataukah kita hanya angin-angin si ayam, panas di awal saja, tapi di penghujungnya kita sudah tidak lagi memiliki kerinduan untuk dihadir rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang keempat adalah idza aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Tanda seseorang itu dalam bimbingan Allah dan kebaikan itu, dia semangatkan baginya untuk menuntut ilmu, belajar agama. Diberi dia sebuah semangat untuk thariqul ilal jannah, artinya bagaimana kita ingin memiliki pemahaman kepada keislaman dan upaya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mendapatkan pemahaman Islam itu adalah hadir di majlis-majlis ilmu, hadir dalam majlis-majlis pengajian. Yufaqihu fiddin, tanda seseorang itu dalam kebaikan, maka diberi dia semangat untuk belajar agama. Tidak hanya di masjid, di YouTube dan berbagai ustaz-ustaz, mungkin hari ini mudah kita menontonnya, mudah kita menyaksikan hari ini. Maka tanda kata dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan justru lagu-lagu dangdut yang diputar, bukan film ini dan itu, tapi yang ditonton adalah kajian-kajian agama. Yufaqihu fiddin, semangat bagi kita untuk belajar agama ini. Ini Bapak Ibu rahimahullah, inilah barangkali kita mengevaluasi diri kita di penghujung Ramadan ini. Apakah kita orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan syariat Islam di 10 terakhir Ramadan ini, ataukah kita orang yang sudah dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita orang yang ketika disebut nama Allah, ketika azan berkumandang, apakah kita tidak ada getaran di dalam diri kita, ada kerisauan untuk bagaimana merespon daripada seruan tersebut? Ataukah kita termasuk orang yang istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan? Dan apakah kita termasuk orang yang bersemangat hadir dalam majlis-majlis ilmu, ataukah kita termasuk orang yang tidak tertarik dengan demikian? Maka inilah menjadi evaluasi bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan kembali Aidil Fitri, dengan kembali fitrah suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.